Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sofi Liza Zahara dengan NIM 12 070102 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah ilmu fikih mengenai as-sunnah sebagai sumber hukum. Nah, baik. Sini saya akan mereview ya. Untuk as-sunnah ini, istilah as-sunnah ini dipakai menjadi dua. Ada as-sunnah merupakan sumber hukum, ada as-sunnah merupakan produk hukum. Nah, as-sunnah ini untuk as-sunnah sebagai sumber hukum itu bisa dikenal sebagai hadis atau berasal dari hadis. Nah, apa sih itu hadis? Hadis ini yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dari hadis tersebut lahirlah produk. Nah, baik, jadi bisa kita lihat bahwa as-sunnah ini merupakan harfiah, yaitu kebiasaan. Sunnatullah, satu sistem yang menjadi kebiasaan. Nah, untuk produk hukum. Nah, produk hukum ini yaitu ada yang pertama, untuk produk hukum yang pertama yaitu wajib. Nah, wajib ini adalah segala sesuatu apabila kita lakukan itu akan mendapatkan pahala, namun jika kita meninggalkan akan mendapatkan dosa, seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Nah, untuk as-sunnah ini sesuatu yang sangat dianjurkan, jadi perbuatan yang sangat dianjurkan. Nah, untuk mubah sendiri yaitu jika kita meninggalkan itu akan mendapatkan pahala, namun jika kita melakukan itu tidak apa-apa. Nah, untuk makruh sendiri yaitu jika meninggalkan dan melakukan itu tidak apa-apa. Nah, untuk yang terakhir ada haram. Haram yaitu segala sesuatu yang apabila kita lakukan akan mendapatkan dosa, namun jika kita meninggalkan akan mendapatkan pahala. Meninggalkan di sini bukan berarti segala sesuatu yang kita meninggalkan itu akan mendapatkan pahala, tanda kutip, yaitu keadaan. Sebagai contoh, ada seorang laki-laki dan perempuan bertemu di suatu ruangan atau di suatu tempat, mereka berdua, tidak ada siapapun. Nah, laki-laki dan perempuan itu menjaga bahwa tidak akan melakukan jinah, untuk tetap bahwa mereka sadar bahwa jinah itu adalah dosa. Nah, di sanalah yaitu mereka akan mendapatkan pahala, keadaan sangat mendesak. Nah, baik, kita beranjak ke hadis. Hadis ini dikategorikan secara umum, dikategorikan menjadi tiga. Ini secara umum. Yang pertama ada sahih, yang kedua ada doif, yang ketiga ada maudhu. Nah, untuk dari sahih ke doif itu masih ada tingkatan lain. Nah, baik, apa sih itu sahih? Sahih ini adalah hadis yang sepakat bahwa itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh hadis tersebut yaitu innamal a'malu binniyati. Nah, yang kedua, sebelum ke ada sahih sebagai tingkatannya yaitu salah satunya ada sanad, bukan sanad, hasan. Nah, yang kedua ada doif. Nah, doif itu masih diragukan apakah ini benar perkataan Rasul, perbuatan Rasul, atau ketetapan Rasul ataukah enggak gitu ta. Nah, contohnya seperti anadul fatul minal iman. Yang ketiga ada maudhu. Nah, maudhu ini hadis palsu. Nah, baik, untuk sahih ini bisa kita rujukan sebagai atau sumber hukum sebagai apa? Nah, sahih ini bisa kita rujukan terkait dengan ibadah, lalu ada akidah maupun akhlak. Namun jika doif yaitu hanya akhlak saja yang bisa kita rujukan. Mengenai maudhu yaitu tidak bisa dipakai selama hadis itu dikatakan hadis. Jadi kita tidak bisa memakai jika hadis itu dikatakan hadis. Namun apabila jika kita beranggap bahwa itu bukan hadis, sebagaimana maudhu itu ada orang yang menganggap maudhu itu adalah perkataan ulama yang mereka mengatakan itu hadis, namun itu belum. Tapi jika mereka itu mengatakan bahwa ini bukan hadis, nah itu bisa dipakai. Nah, baik, itu dari segi hadis dikategorikan. Nah, dari segi kualitas, dari segi penyampaian hadis itu ada hadis mutawatir atau hadis ahad. Nah, hadis mutawatir itu 2 orang atau lebih disampaikan, atau mereka mendengar atau mereka melihat perbuatan atau ketetapan itu 1 orang atau lebih. Jika ahad itu hanya 1 orang. Nah, siapa yang lebih berkualitas? Tentu adalah mutawatir, atau lebih unggul, bukan kualitas. Kita melihat cara penyampaian
hadis itu dibukukan atau diriwayatkan gitu ya. Yang pertama, hadis itu dari Rasul ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiat, dari tabiin ke tabiut, dari tabiut ke tabiat, lalu ada periwayat. Nah, periwayat itu yang meneliti atau membukukan bagaimana sih cara hadis itu dibukukan atau diteliti. Kita caranya yaitu, contohnya ada satu periwayat yang mendengar bahwa katanya ada perkataan ini dari seorang tabiat ya. Mereka contohnya itu rumahnya yang sangat jauh. Nah, periwayat itu akan singgah atau berkunjung, akan menjujuk intinya ya ke sana untuk mengatakan apakah ini benar ya dikatakan oleh Rasul. Ya, contohnya ini benar. Nah, periwayat itu tidak sampai di sana saja. Mereka itu berdiam di rumah atau menginap di rumah. Mereka meneliti bagaimana orang itu, apakah orang itu ingatannya sangat kuat ataukah ibadahnya gimana, lalu perilakunya gimana, terus tutur katanya gimana. Itu mereka meneliti. Nah, dari sana, dari tabiat lalu menjadi ke tabiut. Nah, dari tabiut ke tabiin, dari tabiin ke sahabat. Jadi mereka itu meneliti. Nah, dari jika keempat penelitian itu memang benar, terus itu dikatakan sahih. Namun jika ada salah satu yang, mohon maaf ya, videonya kepotong atau putus-putus tadi, ada sedikit gangguan, yaitu memori HP saya penuh. Nah, baik, lanjut saja ya materinya. Tadi itu mengenai jika ada salah satu di antara keempat tersebut ada yang pelupa atau apapun, itu tidak dikatakan menjadi sahih lagi, namun berubah menjadi tingkatannya seperti sanad. Nah, itulah cukup sekian dari penyampaian review dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak benar atau salah di sini karena saya masih belajar. Jika perkataan itu benar, itu berasal dari Allah, namun jika perkataan itu salah, itu berasal dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.